Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li masyayikhihi amin. Qala al-Hasanu kana fi man kana qablakum rajulun lahu qadamun fil islami wa suhbatun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdullah ibn al-Mubaraki ana bihi sa'dabna Abi Waqqasin radhiyallahu anhu. Qala wa kana la yaghsha salatina wa yaqudu indahum. Di sini wa yanfaru ya, kalau di syarahnya wa yaqudu ma'ahu indahum. Di sini wa yanfaru anhum ya. Ada dua ibarat, nanti kita lihat. Kana la yaghsha salatina wa yanfaru anhum faqala lahu banuhu ya'ti haula'i man laysa mithluka fil suhbati wal qadami fil islami falau ataituhum faqala ya bunayya. Di sini ati jifatan, ata jifatan, tapi disyarah innad dunya jifatun ya. Jadi innad dunya jifatun qad ahata biha qaumun wallahi la in istata'ta la tusyarikuhum fiha. Qalu ya abana idzan nahlaku hazalan. Qala ya bunayya la an amuta mu'minan mahzulan ahabbu ilayya min an amuta munafiqan saminan. Qala al-Hasanu khasamahum wallahi idh alima anna turaba ya'kulul lahma wassamina dunal imani wa fi hadha isyaratun ila anna ad-dakhila ala sultani la yaslamu minan nifaqi albattata wa huwa mudaddun lil imani. Berkata Hasan bin Sa'id al-Basri, adalah ada pada orang yang sebelum kamu. Jadi ada pada orang yang sebelum kamu, sebelum tabi'in nih, rajulun, seorang laki-laki, lahu qadamun, dia punya langkah lebih dulu dalam Islam. Artinya dia lebih dulu masuk Islam dari kamu. Wasuhbatun, dan dia punya kesahabatan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang sebelum kamu yang lebih dulu Islamnya dan dia sahabat Nabi. Ini ngomong sama tabi'in Hasan Basri. Nah, siapa itu yang dimaksud? Ditarjamahkan, ditafsirkan. Qala Abdullah ibnul Mubarak, kata Abdul bin Mubarak, ana, yang dia kehendaki dengan orang laki-laki yang lebih dulu Islam dan ada kesahabatan dengan Nabi adalah Abdullah, adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, yakni Malik bin Uhayb az-Zuhri. Abhamahul Hasan, disamarkan Hasan Basri, enggak disebut namanya.
ada seorang laki-laki. Kata Ibnu Mubarak yang dimaksud Malik bin Uhayb Az-Zuhri. Ya. Itu ditafsirkan oleh Ibnu Mubarak. Ya. Ini wa fassarahu Ibnu Mubarak fa huwa mudrad. Ini qala Abdullah bin Mubarak itu mudrad, dimasukin di tengah-tengah riwayat. Mestinya riwayatnya qala Hasan Basri kana fi man kana qablakum rajulun lahu qadamun fil Islam wa subatun li Rasulullah sallallahu, kemudian qala mestinya. Tapi dimasukin di tengah-tengah itu. Kata Ibnu Mubarak yang dimaksud adalah Sa'id bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini mudrad. Namanya ya sahabat. Ya, yang maknakan atau yang namain itu Abdullah bin Mubarak. Di tengah-tengah riwayat Hasan Basri. Itu namanya mudrad. Ya. Qala, kata si laki-laki itu, kata Hasan Basri, wa kana la yaksas salatin, adalah dia tidak pernah mengelilingi raja-raja. Ini Sa'id bin Abi Waqqas enggak pernah kelilingin raja. Wa yanfaru anhum, yang mulai itu, dan lari dari raja. Atau bisa juga wa yaqudu anhum, enggak pernah duduk pada raja. Jadi ini Sa'ad bin Abi Waqqas enggak pernah sering-sering datang ke raja, artinya enggak pernah ngelilingin raja. Ngelilingin kan tadi dekat raja, dan enggak pernah duduk sama raja. Dia selalu menghindar dari raja. Nah, faqala lahu banuhu, maka anaknya protes. Maka berkata baginya oleh anaknya, ya'ti haula'i man laisa huwa misluka. Kata anaknya, wahai ayah, yang mereka yang datang kepada raja, yang orangnya enggak kayak engkau di dalam persahabatannya dan di dalam lebih dulu dalam Islamnya. Ini mereka yang datang kepada raja, orangnya enggak kayak engkau. Kalau engkau lebih dulu Islam dan engkau sahabat Nabi. Tanya anaknya. Ya. Faqala, kata bapaknya, ya bunayya, hai anakku, ati jifatin, dia datangin bangkai. Kata riwayat di syarah, innad dunya jifatun, sesungguhnya dunia itu adalah bangkai. Qad ahata biha qaumun, sungguh satu kaum telah mengelilingi bangkai. Nih, jadi berarti yang datang raja ngelilingin bangkai, karena raja itu punya dunia. Raja itu adalah nguasain dunia. Kalau kamu datangin dia, berarti kamu datangin dunia. Dunia itu apa? Bangkai. Kalau datangin raja, datangin bangkai, karena yang punya dunia dia. Tentu orang datang raja minta apaan? Nggak ada yang minta ngaji, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang minta ngaji. Minta dunia. Sedang dunia itu bagaikan bangkai. Qad ahata biha qaumun, sungguh telah mengelilingi satu kaum dengan bangkai itu. Wallahi, kata bapaknya, demi Allah, la in istata'ta la tusyarikhum fiha. La in istata'ta, kalau in istata'tu la usyarikuhum. Ya boleh. Tapi kalau disyarah, la in istata'ta la tusyarikhum. Kalau la in istata'tu la usyarikhum fiha. Kalau saya bisa, saya enggak akan bergabung dengan mereka di dalam bangkai itu. Nah, atau la in istata'ta, ngomong sama anaknya, kalau kamu bisa, jangan kamu bergabung sama dia. Nih. Qalu, anaknya beralasan lagi. Mereka berkata, hai bapakku, idzan nahlaku hazalan, kalau kita enggak gabung sama dia, nanti kita mati kurus.
Hazalan kurus. Kalau ini nggak bergabung sama dia, nanti kita mati kurus. Apa jawab Sa'id bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas qala ya bunayya la an amuta mu'minan mahzulan ahabu ilayya min an amuta munafiqan saminan. Hai anakku, sungguh saya mati dalam keadaan iman lagi kurus lebih saya suka dibanding saya mati munafik dalam keadaan gemuk. Saya lebih suka mati kurus dalam keadaan iman dan dibanding mati gemuk lagi munafik. Ini fahamnya apa? Hasan Basri terangkan, qala Hasan, kata Hasan Basri, khosamahum. Khosama dia tentang anaknya. Khosama itu dia tentang anaknya, dia bantah anaknya. Wallahi, kenapa dia bantah anaknya nih? Nih. Kata Hasan Basri, wallahi, demi Allah, karena alima, dia tahu, annat turaba ya'kulul lahma, karena dia tahu bahwasanya tanah bakal makan daging, wasamin bakal makan gemuk. Jadi kalau orang gemuk masuk ke kubur dimakan sama tanah tuh gemuknya, akhirnya habis dagingnya. Dunal iman, tidak makan iman. Jadi kalau orang mati kurus nggak apa-apa, karena yang bakal makan dirinya tanah. Wa fi hada, dan dalam ini isyarat, kata Hasan Basri, ila anna dakhila ala sultan la yaslamu minan nifaqi albattata. Dan ini isyaratnya orang yang masuk atas raja itu nggak selamat dari sifat kemunafikan. Munafikan idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini berani enggak ngomong jujur dengan depan raja? Ini saya zalim enggak? Oh enggak tuan raja. Engkau enggak zalim. Mesti dia ngomong bohong. Nih, wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji inkar. Wa idza tumina, kalau dapat amanat itu munafik. Itu munafik amal masih mending, dosa doang. Tapi kalau munafik i'tiqad, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Wa ma hum, mulutnya ngomong iman tapi hatinya enggak percaya. Ini yang dikhawatirkan. Nah, jadi isyarat kata Hasan Basri bahwasanya orang fi hadza isyaratun, pada ini isyarat kepada bahwasanya orang yang masuk atas raja enggak selamat, enggak sejahtera dari sifat munafik sama sekali. Ya, akan bahaya. Wa huwa mudaddul iman, sifat munafik adalah lawanan dari iman. Nah, kesimpulannya Sa'ad bin Abi Waqqas bilang adalah bahwasanya orang yang datang sama raja enggak aman sifat imannya, bakal jadi munafik. Nih, nah, kalau bisa silahkan, kalau nggak bisa, ya. Nggak tahu yang namanya raja siapa sekarang, nggak tahu ya. Paham aja sendiri. Ya. Ya. Wa qala Abu Dzarrin li Salamata, ya salamatu la taghsha abwabas salatin fa innaka la tusibu syai'an min dunyahum illa asabu min dinika afdalu minhu. Wa hadhihi fitnatun 'azimatun lil ulama'i wa dhari'atun sa'batun lisyaitani alaihim, la siyama man lahu lahjatun maqbulatun wa kalamun khulwun id la yazalu syaitanu yulqi ilaihi anna fi wa'dhika lahum wa dukhulika alaihim ma yazjaruhum anil zulmi wa yuqimu sya'aira syar'i ila ayyukhayyila ilaihi anna ad-dukhula alaihim minad dini thumma idza dakhala lam yalbas ayyatalattaf fil kalam wa yudahina
wa yakhudha fi sana'i wal itra'i wa fihi halakuddin. Ya, dan berkata Abu Dzar bagi Salamah bin Amr bin Aqwa al-Aslami Abi Muslim yuqalu Abu Iyas. Kata Abi Dzar, ya Salamah, la tagsha abwabas salatin, jangan kamu kelilingin pintu-pintu raja. Jangan kamu kelilingin pintu raja. Kelilingin pintu aja nggak boleh, apalagi masuk ke pintunya. Ini kan namanya larangannya, sama juga la taqrabuz zina. Jangan deketin zina. Jadi nggak boleh deketin doang, zinanya boleh. Ini namanya larangan yang begitu hebat. Ghayatun nahi, sangat dilarang. Deketin aja nggak boleh, apalagi zinanya. Deketin pintu raja nggak boleh, apalagi nih. Fa'innaka, kenapa nggak boleh? Maka bahasnya engkau la tusibu syai'an min dunyahum illa asabu min dinika. Tidak kamu dapat sesuatu dari duniamu melainkan menimpa dari agamamu, lebih afdal daripadanya. Kamu dapat dunia 10, rusak agamamu 20. Dapat dunia 30, rusak agamamu 50. Jadi dapat dunia tapi agama lebih afdal rusaknya. Ini kata Abu Dzar, jangan salahin saya. Ini ngomong siapa? Abu Dzar. Ya kalau mau ngomelin Abu Dzar sana. Ya. Ya. Wa hadhihi fitnatun 'azimatun lil ulama. Ini adalah fitnah yang sangat besar bagi ulama. Ini fitnah yang besar. Kalau dia dapat dunia dari raja, rusak agamanya lebih besar dari dunia yang dia dapat. Wa dhari'atun sa'batun li syaitan. Ini jalan yang paling sulit bagi setan atas mereka. Ini jalan yang paling sulit setan buat godain mereka. La siyama man lahu lahjatun. Nih, apalagi orang yang punya lahjah, punya omongan yang diterima, punya omongan yang manis. Omongannya selalu diterima raja, omongannya selalu manis. Nih, la yazalu syaitanu yulki ilaihi, terus menerus setan menyampaikan kepadanya. Nih, setan nyampein nih, omongan lu kan diterima sama raja, omongan lu kan manis. Nih setan sampein apa? Anna fi wa'dika lahum wa dukhulika alaihim ma yuzjiruhum anizulmi. Itu kan masuk nasihatin raja, masuk sama raja dan melarang raja dari zalim. Wa yuqimu syair syar'i, dan engkau telah menegakkan syiar Islam. Ila ayyukhayyila ilaihi anna dukhul alaihim minad-din, sampai setan berkhayal, mengkhayalkan kepada si orang itu bahwa masuk sama raja itu termasuk agama. Thumma idza dakhala lam yalbas ayatal. Tapi begitu dia masuk, terus menerus dia berlemah lembut pada omongannya, nggak berani larang munkar, manis saja ngomong. Kalau orang dulu apa? ABS, asal babai senang. Asal babai senang. Ya. Nah ini nyenangin, biar salah nyenangin juga. Itu yang dikatakan apa? Senantiasa yatalatafu, berlemah lembut pada perkataan. Wa yudahinu, menjilat. Ini lebih bahaya. Kalau menjilat, ngerendah diri buat dapat harta. Mengerendah diri. Ya. Ya kan Nabi bilang, ya. Bukan mutlak nggak boleh. Nabi bilang, afdalus syahid, sebaik-baik orang mati syahid, orang yang berkata benar di hadapan raja yang zalim. Kalau dia pengen berkata benar walaupun itu raja zalim, dia berani, mati berani, itu bagus. Menjadi afdalus. Tapi ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Nabi puji, berkata benar depan raja yang zalim itu adalah paling afdal mati syahid. Tapi berani nggak? Nah ini
Ini jadi selalu berlemah lembut dalam omongan, menjilat, yudahin menjilat, kan yudahin minyak tuh, diwangiin supaya apa? Dapat sesuatu. Wa yakhudu fi sana, tenggelam dalam memuji, wal ittira, tenggelam dalam menyanjung, wa fihi halakuddin. Di dalam perbuatan itu semua kehancuran agama. Wallahu alam. Wa kana yuqalul ulama idza alimu amilu wallahu a'lam.